Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Budify dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Budify izin bertanya bagaimana perasaan teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan kebahagiaan dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Tema hari ini adalah benda di sekitarku. Subtema hari ini adalah wujud benda. Mari kita bahas tema dan subtema kita pada hari ini dulu ya. Sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 yang artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa logam yang mereka lebur? Dari api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai suatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasar wujudnya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Volume adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Contoh benda padat seperti baju, jam, kursi, dan sendok. Dan teman-teman boleh mencari contoh-contoh yang lain. Lalu benda cair. Benda cair bentuknya cair. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Bentuknya selalu mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Contoh, ketika benda cair ditempatkan pada botol minum, bentuknya akan sama, akan mengikuti dengan botol minum. Berbeda dengan benda cair yang ditempatkan pada mangkok. Air tersebut atau benda cair tersebut akan mengikuti bentuk mangkok tersebut. Benda cair memiliki sifat menekan ke segala arah atau tekanan dan mengalir. Mengalirnya air ke tempat yang rendah dikarenakan adanya daya gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah kekuatan gaya tarik bumi. Lalu benda gas. Benda gas memiliki sifat yang hampir sama dengan benda cair. Benda gas memiliki ciri-ciri menempati ruang, bergerak ke segala arah dan menyesuaikan tempatnya. Bergeraknya gas ke segala arah dipengaruhi oleh tekanan udara. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke suhu rendah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa benda gas itu berada di seluruh ruangan yang teman-teman datangi atau tempat teman hinggapi. Nah, ada lagu tema yang nadanya balonku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Wujud benda yang 3
benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke dalam wadah. Bagaimana dengan yang cair? Hai, berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Nah teman-teman boleh nyanyikan bersama adik ataupun bunda dan ayah di rumah ya. Nah kita masuk pada materi bahasa Indonesia yaitu perubahan wujud benda. Mari kita simak bersama-sama. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena peristiwa dan penyerapan suatu zat yang terkandung dalam benda tersebut. Sehingga perubahan wujud benda itu mengalami suatu proses menghilangnya suatu zat atau menambahkan suatu zat. Ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita ketahui. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada 3 kotak berwarna biru. Ketiga kotak tersebut adalah wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu ada juga tanda panah. Ada simbol panah. Simbol tersebut mengartikan suatu proses perubahan. Sehingga gambar tersebut yang ada di layar dapat kita baca dengan seperti berikut. Benda padat, lalu tanda panahnya, lihat, menjadi benda cair. Proses dari padat menjadi cair adalah mencair. Lalu benda cair menjadi perubahan menjadi benda padat. Proses tersebut kita namakan membeku. Lalu dari cair dan gas, kita lihat ada tanda panah dari cair menuju gas. Nah, prosesnya kita sebut menguap. Lalu dari benda gas berubah menjadi cair, dapat kita sebut sebagai proses mengembun. Lalu dari gas, benda gas memiliki perubahan dari gas menjadi padat, dapat kita sebut mengkristal. Lalu dari padat menjadi gas, dapat kita sebut menyublim. Sehingga ada 6 proses perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Silahkan teman-teman ingat-ingat 6 perubahan wujud benda yang sudah kita bahas hari ini. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, membeku. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Membeku adalah proses dari benda cair menjadi padat. Pada benda cair ini, benda cair akan melepaskan zat-zat atau energi panasnya, sehingga benda cair tersebut akan berubah menjadi benda yang padat. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer atau mesin pendingin akan menjadi es batu. Nah, perubahannya adalah membeku. Yang kedua, mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, mencair sebaliknya dari proses membeku. Mencair adalah perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Pada proses ini memerlukan energi panas untuk mencairkan
benda padat. Contoh peristiwa mencair yaitu pada es batu yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, dan es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. Nah, teman-teman lihat di sana, di samping gambar ada es batu yang sudah mencair. Lalu yang ketiga, menguap. Peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Ingat, menguap adalah wujud dari cair menjadi gas, dan kita memerlukan energi panas, energi bantuan. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis dan mengeluarkan uap. Atau teman-teman lihat pada gambar, di sana ada gelembung-gelembung pada air. Nah, ini adalah salah satu contoh menjadi proses penguapan. Yang keempat, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Sebaliknya dari proses menguap. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Teman-teman dapat lihat di gambar. Ada gambar air dingin. Pada gelas, teman-teman dapat melihat ada udara-udara atau gas yang menempel pada gelasnya. Nah, udara yang menempel pada gelas tersebut adalah embun. Contohnya yaitu ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelasnya akan terdapat seperti ini, embun-embun yang ada pada gelas. Lalu menyublim, yang kelima, peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya menyublim, yaitu pada kapur barus atau kamper, atau pengharum ruangan yang disimpan pada lemari pakaian, lama-lama akan habis. Nah, kapur barus atau teman-teman yang ketahui, pengharum ruangan yang berbentuk padat itu lama-kelamaan akan habis, teman-teman. Awal mulanya dia berbentuk bulat, tetapi lama-kelamaan dia akan mengecil dan habis. Lalu yang terakhir yaitu mengkristal, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Sehingga salju itu ternyata bukan dari air, teman-teman. Ternyata salju itu adalah terbuat dari uap, yang dapat kita sebut mengkristal. Nah, Ustazah Diva memiliki proyek untuk teman-teman pada hari ini. Yang pertama, buatlah poster perubahan wujud benda. Yang tadi sudah teman-teman bahas sebelumnya. Ada gambar skema perubahan wujud benda. Silahkan teman-teman buatkan. Yang kedua, carilah 3 benda di sekitarmu yang mengalami perubahan wujud benda dan deskripsikan. Ustazah Diva memiliki contoh proyek yang kedua. Bu Diva akan menjelaskan lilin, proses mencair. Lilin sebelum dipanaskan berwujud padat. Setelah dipanaskan, lalu ada api, lilin menjadi cair. Jika cairan lilin didiamkan, kembali cairan tersebut menjadi padat. Skema perubahan wujud yang terjadi adalah padat menjadi cair dan menjadi padat kembali. Silakan teman-teman cari benda-benda yang ada di sekitar rumah teman-teman, lalu deskripsikan menjadi perubahan wujud benda apa. Mengerjakannya, teman-teman cukup di buku tulis bahasa Indonesia saja ya.
Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Bu Diva pada saat waktu video call berdiskusi melalui WhatsApp. Ustazah Diva akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah membahas ada proses perubahan wujud benda, yaitu ada 6. Yang pertama, membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Seluruh proses tersebut berasal dari 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Kita bahas, membeku adalah proses dari wujud cair menjadi padat. Proses mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Perubahan wujud perubahan menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Menyublim adalah perubahan wujud dari dari padat menjadi gas. Lalu mengkristal adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Silakan teman-teman boleh mempelajari lagi dengan bunda dan ayah di rumah ya. Lalu pada pembelajaran hari ini kita mendapat ibroh, yaitu perubahan wujud benda dapat membantu kehidupan sehari-hari kita, seperti saat kapur barus menyublim, perubahan benda dari padat ke gas. Kapur barus menghasilkan bau yang wangi yang berguna untuk membuat lemari lebih harum, dan seiring waktu kapur barus tersebut menjadi habis. Sesuai dengan Quran, surat Ar-Rum ayat 48, bahwa segala sesuatu yang turun ke bumi atas kehendak Allah itu memiliki tahapan-tahapan, sehingga setiap benda memiliki proses tertentu. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman, dan pastikan teman-teman memahaminya secara betul-betul ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.